semuanya. Ada yang pernah mendengar kata-kata bijak dari Tan Malaka gak? Kalian pasti tahu dong satu di antara pahlawan nasional kita, yaitu bernama Tan Malaka. Nah, ada kata-kata bijak nih dari beliau yang cukup terkenal, yaitu terbentur, 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 terbentuk. Nah, gimana? Mungkin dari kalian ada yang udah pernah dengar, tapi ada yang belum juga. Nggak apa-apa. Setelah mendengar kata-kata tersebut, apa sih yang ada di dalam pikiran kalian gitu? Mungkin sebagian dari kalian akan ada yang berpikir mengenai sebuah proses. Namun pastinya juga ada yang berpikir bahwa ngapain terbentur untuk babak belur gitu kan ya. Nah, sebenarnya teman-teman karya semuanya, hidup itu pilihan bukan? Dimana dalam hidup ini akan terdapat persoalan untuk mengambil keputusan-keputusan yang akan membawa kita kepada waktu yang selanjutnya. Dalam pengambilan keputusan ini, kalian tahu nggak sih apa yang dapat mempengaruhi seseorang dalam waktu di hidupnya melakukan hal tersebut? Carol Dweck, seorang psikolog, dalam bukunya Mindset, How You Can Fulfill Your Potential, mengatakan bahwa cara pandang akan mempengaruhi bagaimana kita menjalankan hidup. Dweck menjelaskan mindset sebagai sebuah keyakinan, di mana ia membagi mindset itu menjadi dua macam, yaitu growth mindset dan fixed mindset. Nah, apa sih perbedaan di antara keduanya? Growth mindset adalah keyakinan bahwa kualitas-kualitas dasar seseorang seperti kecerdasan adalah hal-hal yang dapat diubah melalui upaya tertentu. Meskipun manusia mungkin berbeda dalam segala hal, dalam bakat atau kemampuan awal, minat, atau temperamen, setiap orang dapat berubah dan berkembang melalui perakuan dan pengalaman. Ciri-ciri dari orang dengan growth mindset adalah memiliki keyakinan bahwa intelijensi, bakat, dan sifat bukan merupakan fungsi hereditas atau keturunan. Menerima tantangan dan bersungguh-sungguh menjalankannya, tetap berpandangan ke depan dari kegagalan, berpandangan positif terhadap usaha, dan belajar dari kritik. Nah, sedangkan yang satunya lagi itu, fixed mindset, adalah keyakinan bahwa kualitas-kualitas seseorang itu sudah ditetapkan. Jika seseorang memiliki sejumlah intelijensi tertentu, kepribadian tertentu, atau karakter moral tertentu. Ciri-ciri dari orang dengan fixed mindset adalah memiliki keyakinan bahwa intelijensi, bakat, sifat adalah sebagai fungsi hereditas atau keturunan. Menghindari adanya tantangan, mudah menyerah, menganggap usaha tidak ada gunanya, dan tidak mengambil manfaat dari kritik orang lain. Nah, singkatnya, mereka yang memiliki pola pikir fixed mindset ini selalu melihat hasil dan kesuksesan seseorang. Sedangkan pola pikir growth mindset ada lebih mengarah kepada proses. Bagaimana seseorang tersebut dapat mendapatkan kesuksesannya. Mereka dengan pola pikir fixed mindset akan memiliki berbagai anggapan bahwa bakat adalah sesuatu yang mutlak, di mana hal tersebut tidak dapat berubah, dikembangkan, ataupun diusahakan. Ketika melihat seseorang jago bermain basket, ia akan berpikir bahwa orang tersebut jago karena ia memiliki bakat. Sedangkan saya tidak jago karena saya tidak memiliki bakat, dan akan berpikir kehidupan saya dan basket berhenti sampai di sini saja gitu kan ya. Mereka itu tidak dapat menghayati definisi dari terbentur, 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 dan terbentuk itu tadi. Karena mereka udah tahu hasilnya gitu. Itu orang-orang fixed mindset ya. Sedangkan orang-orang dengan growth mindset itu memiliki kesadaran bahwa memang sebagian orang dilahirkan dengan bakat tertentu. Akan tetapi hal tersebut bukanlah sesuatu yang mutlak. Mereka akan berkeyakinan bahwa kualitas yang dimiliki oleh seseorang akan didapatkan melewati usaha. Mereka akan lebih menghargai sebuah kerja keras. Mereka dengan pola pikir ini tidak akan menjadi orang yang takut akan kegagalan. Bahkan mereka tidak akan merasa dirinya gagal. Melainkan mereka akan merasa bahwa mereka mendapatkan pelajaran baru yang akan digunakannya sebagai bekal untuk mengembangkan diri. Definisi dari terbentur, 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 dan terbentuk
akan terlihat lebih jelas terhadap orang dengan pemikiran growth mindset ini. Ketika melihat seseorang yang jago bermain basket, mereka akan berpikir mengenai usaha dan keringat yang terjadi di belakangnya. Tentang berapa kali seseorang tersebut jatuh, tergelincir, tersandung, dan sebagainya. Yang pada akhirnya bukan hanya tampilan kemenangan yang diperoleh seseorang tersebut saja yang dilihat. Sehingga orang-orang dengan pemikiran growth mindset ini beranggapan bahwa usaha adalah hal yang penting. Mereka punya keinginan untuk tumbuh. Nah, kesuksesan bagi orang dengan growth mindset ini bukan sekadar terlihat keren. Bagi mereka, kesuksesan adalah tentang progres. Seberapa jauh kita berkembang dari kemarin, seberapa mau kita melangkah lagi, seberapa mampu kita merenggangkan diri untuk menjangkau yang lebih jauh lagi. Nah, teman-teman Karyo semuanya, dari penjelasan-penjelasan tadi, kita semua tahu bahwa manusia dilahirkan berbeda-beda. Namun, pola pikir tidak termasuk ke dalamnya, di mana kamu, kalian, dan kita semua dapat bebas untuk menentukan ingin menjadi orang dengan pemikiran yang seperti apa, ingin menjadi orang dengan fixed mindset, atau growth mindset. Nah, sebelum teman-teman Karyo memutuskan itu, kalian juga perlu nih mengetahui bahwa tentunya tidak 100% orang akan berpikiran growth mindset pada apapun, dan kalian juga tidak perlu takut jika sedang memahami sesuatu dengan fixed mindset. Yang paling penting untuk kalian sadari terdapat dua cara pandang yang kini kalian ketahui, dan kalian dapat memilih cara pandang yang tepat untuk posisi yang sedang kalian hadapi. Pola pikir growth mindset itu juga bukan hanya mengenai effort, yang dimana kita tahu tidak selalu effort itu berbanding lurus dengan produktivitas dan output, sehingga bukan hanya effort saja yang harus kita pikirkan, melainkan juga proses dari apa yang kita pelajari dari hal tersebut. Yang terakhir mengenai growth mindset adalah ia akan berharap mukjizat baik akan datang kepadanya. Growth mindset adalah cara pandang. Ketika kamu berharap bisa maju satu langkah ke depan, kamu nggak cuma butuh, oke, gue mau jago basket dan gue tahu gue harus latihan. Siapapun bisa asal latihan, termasuk gue. Dan berpikir besoknya kalian akan langsung jago gitu. Itu nggak mungkin. Karena hal terberat dari growth mindset adalah komitmen untuk melakukan apa yang telah dia pikirkan. Gak cuma lip service, tapi take action. Jadi kita selain berpikir bahwa ada usaha, kita pingin untuk usaha, pingin growth mindset, kita juga harus komitmen untuk menjalankannya hingga kita berhasil nanti. Nah, sekarang dengan penjelasan-penjelasan ini, diharapkan teman-teman Karyo semuanya dapat menemukan pengetahuan baru mengenai cara pandang yang dapat membawa kalian kepada hal-hal yang dapat membantu hidup kalian berjalan menjadi lebih baik lagi. Semuanya adalah tentang pilihan. Selamat menjalankan kehidupan yang kalian pilih dengan lebih baik lagi. Sampai jumpa di episode bersama Karyo selanjutnya. Ingat ya untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan info-info dan tentunya inspirasi yang bermanfaat dari Karyo. Oke, itu aja dari Karyo. Sampai jumpa teman-teman Karyo semuanya. Dadah.